Forum Wartawan Bandung Juara selenggarakan pelatihan jurnalistik multimedia bersama Humas SMP Negeri Sekota Bandung dan sertifikasi jurnalis Bandung 2020 di Grand Tebu Hotel, Jalan Riau nomor 209 Kota Bandung pada 22 Oktober 2020 kemarin. Acara dibuka oleh Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera selalu bagi kita semua. Sampurasun. Ketua DPRD Bandung Teddy Rusmawan, Ketua Forum Wartawan Bandung Juara Asep Robin, Direktur PD Pasar Heri Hermawan, dan Sigit Iskandar selaku penasihat Forum Wartawan Bandung Juara. Oleh Bapak Asep Robin kepada Wakil Wali Kota Bandung Bapak Yana Mulyana, boleh tepuk tangan yang meriahnya. Kepada Ketua dari Forum Wartawan Bandung Juara kepada Ketua DPRD Kota Bandung Bapak Haji Teddy Rusmawan, boleh tepuk tangan yang meriah. Ya, tentunya harapannya tadi semua pihak itu bisa memberikan informasi yang baik dan benar. Baik tadi pihak sekolah, terutama juga teman-teman wartawan, tentunya yang punya kewajiban untuk memberikan informasi yang valid, informasi yang benar kepada wartawan. Sehingga teman-teman wartawan yang justru bisa mengklarifikasi apabila ada berita-berita yang tidak benar, teman-teman wartawan yang mengklarifikasi dan memberikan berita yang baik dan benar kepada masyarakat. Harapannya. Ya, mudah-mudahan ini memberikan tadi informasi dan memberikan keterampilan tentunya dalam membaca situasi, kemudian juga menulis berita yang tepat gitu. Karena hari ini terkait dengan kita menyebarkan informasi berita, ada undangan ITE yang boleh jadi kalau kita menyebarkan sesuatu berita yang tidak tepat, hoax, itu ancamannya pidana seperti itu. Ini jadi harus menjadi catatan. Termasuk juga saya berharap sebetulnya terkait dengan sosialisasi undang-undang ITE juga bisa disampaikan di forum ini, sehingga ini menjadi guidance buat teman-teman media dan juga termasuk juga teman-teman humas yang ikut di acara ini seperti itu. Materi pelatihan pertama dipaparkan oleh Herdi Syah Arhabat, Ketua Persatuan Wartawan Multimedia DPD Provinsi Jawa Barat. Sehingga kalau sekolahnya Dilanjutkan oleh Basit Patria, dosen Unpad, mantan pemimpin redaksi PRFM. Dan uji kompetensi oleh Ustiarsa, mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia DPD Provinsi Jawa Barat periode 1997-2007. bahasa yang kita sepakati bersama. Itu cuma kuat sama sekali. Forum Wartawan Bandung Juara pada hari ini sedang melaksanakan kegiatan sertifikasi jurnalistik Bandung yang diikuti oleh para wartawan dan staf humas SMP Negeri Sekota Bandung, termasuk daripada kepolisian. Yang bertujuan adalah untuk bagaimana peningkatan SDM para wartawan, peningkatan SDM para humas untuk menyampaikan sesuatu atau informasi terhadap masyarakat. Saya, Ketua Panitia Pelatihan Sertifikasi Jurnalis Bandung, mengucapkan terima kasih pertama kepada pemerintah Kota Bandung, kepada Humas Kota Bandung. Kami ucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah bersama-sama membantu kami sehingga pelaksanaan ini bisa terselenggara dengan baik. Hal ini telah kami ikuti dari awal sampai akhir. Alhamdulillah dari narasumber yang disampaikan sangat bermakna dan berbobot. Semua itu insya Allah kami bisa melaksanakan, dan insya Allah kalau ada lagi kegiatan seperti ini kami tidak mau ketinggalan karena ini sangat bermanfaat bagi kami. Dengan adanya acara-acara demikian, kita mengarah ke wartawan yang benar. Kita tahu bahwa wartawan itu di satu sisi ada yang dijelekkan dan ada yang betul-betul kalau dia di porsi yang benar. Wartawan adalah penyambung lidah masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Kegiatan ini sangat bagus sekali karena kami dari humas-humas yang ada di sekolah-sekolah bisa mendapatkan ilmu pengetahuan tentang jurnalistik yang sangat kami tunggu-tunggu. Setiap tahunnya event ini selalu ada, dan alhamdulillah
event ini kerjasama antara Disdik Kota Bandung dengan FWBJ Kota Bandung. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini saya dapat mengikuti pelatihan yang sangat luar biasa, ya pelatihan jurnalistik ini yang tentunya diselenggarakan dengan sangat luar biasa dan tentunya dengan fasilitas yang terbaik. Kegiatan pelatihan dan sertifikasi jurnalis Bandung ini diakhiri dengan pengumuman 5 peserta terbaik. Selamat untuk Pak Asep. Dan selanjutnya kepada Ibu Neni. Semoga simbolis penyerahan sertifikasi kepada para peserta terbaik. Boleh minta tepuk tangannya kepada peserta terbaik ketiga kita. Dan boleh tepuk tangan untuk Kang Dede selaku penerima. Kita dalam penulisan. Luar biasa, ini juga terkode. Dan ditutup oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Rizal Khairul, dan Kabag Humas Pemkot Bandung, Sony Prasetya. Ini akan menjadi juga daya dorong kepada humas-humas yang lain. Kita ini baru humas SMP, humas SMP-nya baru negeri saja ya. Nah mungkin nanti bisa mendorong humas SD, bisa mendorong juga humas SMP dan SD swasta di Kota Bandung, agar mereka bisa memberikan informasi yang terbaik ya kepada banyak pihak. Seperti itu. Oleh Ketua Forum Wartawan Bandung Juara yang telah diterima oleh ya. Ya Ibu Bapak, inilah penyerahan pelakat oleh tepuk tangan untuk Forum Wartawan Bandung Juara yang memberikan pelakat kepada Kabag Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Bandung TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Karina dapat hadir kembali ke hadapan Anda di acara kesayangan kita, Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Nah Halo Halo Bandung kita kali ini terasa berbeda karena saya tidak di studio Bandung TV, melainkan saya sedang berada di Grand Tebu Hotel Bandung, di mana di sini pada tanggal 22 Oktober 2020 tengah diadakan pelatihan jurnalistik dan sertifikasi jurnalis Kota Bandung, persembahan dari Forum Wartawan Bandung Juara. Dan tentu saja saya tidak sendiri, di sini ada 5 narasumber yang menemani saya yang akan membagikan ilmu dan inspirasinya. Jadi langsung saja saya perkenalkan, yang pertama adalah Bapak Mulyadi, Ketua Panitia yang sekaligus pemimpin redaksi Disposisi.com. Assalamualaikum Pak Mulyadi. Sehat ya Pak? Sehat, boleh dipakai mic-nya Pak? Iya, sehat ya Pak Mulyadi ya. Capek, paling capek kayaknya panitia, ketua panitianya ya. Ada resiko. Ada resiko, baik. Tapi terlihat semakin semangat ya Pak ya. Ya. Baik, yang kedua ada Bapak Asep Robin SH, Ketua Forum Wartawan Bandung Juara. Apa kabar Pak Asep? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sehat. Baik, selanjutnya kami memiliki narasumber yang ketiga, Bapak Haji Rizal Khairul SIPMSI yang merupakan Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, yang tadi langsung diserbu sama para fansnya ya Pak ya, langsung foto-foto ya Pak ya. Baik, yang selanjutnya ada Bapak Sony Teguh Prasetya SOS MM, Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Bandung. Assalamualaikum Pak Sony. Waalaikumsalam. Sehat Pak Sony. Sehat alhamdulillah. Iya, dan yang terakhir tidak kalah pentingnya ini pimpinan saya, Bapak Haji Ustiarsa, pemimpin redaksi Bandung TV dan juga pernah menjabat Ketua PWI selama 10 tahun. Assalamualaikum Pak Us. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Us ya? Alhamdulillah. Baik. Lalu tidak kalah pentingnya juga di belakang saya ada teman-teman dari Forum Wartawan Bandung Juara. Boleh ajukan tangan barangkali halo? Iya teman-teman dari Forum Wartawan Bandung Juara, dan akan semakin semangat untuk mendengarkan dulu yel-yel dari FWBJ. Silakan. Wartawan Bandung juara, juara, juara. Wartawan Bandung juara, juara, juara. Baik, juara sekali ya, seperti acara yang tengah diadakan juga juara semuanya. Lalu seperti apa bincang-bincang kali ini? Kita akan menyaksikan bincang-bincangnya setelah pariwara berikut ini. Tetap di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung.
terima kasih Anda masih bersama saya di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Nah, pemirsa Bandung TV di rumah, kewartawanan atau jurnalisme berasal dari kata jurnal yang mempunyai arti catatan harian atau mengenai kejadian sehari-hari. Dalam pemaknaan lain, jurnal dapat pula diartikan sebagai surat kabar. Jurnal berasal dari istilah bahasa Latin diurnalis, yaitu orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik. Sebagai seorang jurnalis, tentu saja harus memiliki bekal yang mumpuni untuk menjalankan pekerjaannya. Mulai dari pengetahuan mengenai jurnalistik, lalu kemudian ada kode etik jurnalistik yang bisa didapatkan dari berbagai pendidikan, dan salah satunya di acara ini. Jadi kita langsung saja mengikuti bincang kami bersama kelima narasumber tadi, yaitu yang pertama adalah Bapak Mulyadi, Ketua Panitia Pemimpin Redaksi Disposisi.com. Ini Pak Mulyadi, secara teknis bagaimana sih acara pelatihan jurnalistik dan sertifikasi jurnalis Bandung ini? Silakan Pak. Ini berawal dari perbincangan kami dengan para pengurus forum. Kami dari pengurus forum FEBC ingin memberikan sumbangsi kepada Kota Bandung, khususnya dalam bidang jurnalistik, agar kami bisa menularkan ilmu kami kepada selain teman-teman wartawan, juga kepada teman-teman yang ada di kedinasan, yang mungkin berhubungan dengan kehumasan, dan setiap hari mereka pekerjaannya mempublikasikan kegiatan yang ada di kedinasan tersebut. Mungkin itu. Baik, ini apa saja materinya yang kemudian diadakan di acara ini, Pak Mulyadi? Materinya secara garis besar, pertama mungkin kita belajar bagaimana cara menulis sesuai dengan kode etik, dengan ilmu jurnalistik, yang tidak melanggar kode etik jurnalistik, dan juga sesuai dengan kaidah dan norma jurnalistik, sehingga kalau untuk teman-teman wartawan, mereka akan terhindar dari permasalahan-permasalahan yang bisa timbul di lapangan. Dan untuk teman-teman yang dari kehumasan, mungkin mereka bisa membuat sebuah cerita atau sebuah tulisan menjadi lebih efektif, lebih praktis, dan mudah dimengerti, dan tepat pada keinginan pembaca. Antusiasme para calon-calon bakal jurnalis ini luar biasa ya Pak ya. Mudah-mudahan. Terus seperti apa Pak hasil dari seminar tersebut Pak Mulyadi? Tadi kami perhatikan para peserta juga terlihat happy, terlihat interaktif, dan juga tidak menyangka bahwa hadiah yang diberikan untuk kelima karya terbaik bukan dari teman wartawan yang terbaik ternyata. Dari teman wartawan yang biasa-biasa saja, mungkin setelah dapat pembekalan ilmu tadi dia meningkat pengetahuannya. Mungkin saja bisa menyamai level rekan-rekannya yang sudah senior. Saya juga kaget kenapa yang masih ilmunya yang sebelumnya belum terlalu tinggi bisa memenangkan menjadi juara satu bahkan di sini. Iya, luar biasa ya, dengan adanya tadi ilmu-ilmu yang dibekali oleh para pematerinya juga bukan main-main ya. Ini luar biasa, pematerinya banyak sekali saya lihat di sini ya Pak ya, dan hasilnya juga sesuai dengan ekspektasi dari Pak Mulyadi ya. Tentu saja ini juga berkat peran dari Forum Wartawan Bandung Juara. Sebagai Ketua Forum Wartawan Bandung Juara, Pak Asep, ini kan rutin diadakan setiap tahunnya ya Pak ya. Bagaimana tanggapan Pak Asep mengenai acara ini? Lalu mungkin selalu FWBJ ini selalu berperan aktif dalam pembangunan Kota Bandung ya. Kalau tidak salah kemarin juga sempat mengadakan bakti sosial, lalu kegiatan sosial dan lain sebagainya, dan salah satunya cara membangun Kota Bandung dengan diadakannya acara seperti ini ya Pak Asep ya. Silakan Pak Asep. Ya, terima kasih. Jadi Forum Wartawan Bandung Juara ini tidak hanya menciptakan kader-kader jurnalistik, tapi giat Forum Wartawan Bandung Juara ini rekan-rekan mendapatkan iklan dibagi dan dipotong sesuai dengan 10% dan dibagikan bakti sosial ke masyarakat dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Jadi beberapa wilayah sudah kami sampaikan bantuan-bantuan semacam sembako dan sebagainya, hasil daripada patungan mendapatkan iklan. Medianya masing-masing mendapatkan iklan dan dipotong sama Forum Wartawan Bandung Juara 10%. Luar biasa. Jadi bukan menciptakan kader jurnalistik saja. Mengenai kegiatan ini tentunya
kegiatan pengkaderan jurnalistik ini bukan semata-mata untuk wartawan saja. Kami berharap karena situasi perkembangan zaman yang digital yang cukup cepat, hampir semua orang sekarang menjadi jurnalis. Hampir semua orang bisa menyampaikan sesuatu di medsos masing-masing. Betul. Dengan inilah saya khawatir akan terjadi pembengkakan atau informasi yang tidak bertanggung jawab. Karena tidak tahu dasar-dasar hukumnya apa, tidak tahu kaidah-kaidah dan normanya disampaikan itu bagaimana. Dan yang nantinya akan berasas terhadap dampak, bukan dampak sosial saja, tapi dampak hukum tentunya. Oleh karena itu kami melakukan kegiatan-kegiatan ini supaya mereka paham mengenai bagaimana tata cara menyampaikan sesuatu sesuai dengan kaidah dan norma-norma jurnalistik yang ada. Jadi khususnya pada humas yang barusan dilantik, dilatih, saya berharap semoga bisa menerapkan ilmunya ini terhadap teman-temannya. Sehingga akan melahirkan humas-humas baru yang punya dedikasi, rasa memiliki terhadap lingkungan, terhadap Kota Bandung pada umumnya, sehingga Kota Bandung terciptanya kondusivitas dan kita lawan hoax bersama. Nah itu dia, seperti tagline dari FPBJ sendiri, juara ya, Bandung juga harus juara ya. Dan juara. Kita juga berperan aktif barangkali untuk melawan hoax yang tadi Pak Asep Robin katakan ya. Dan di situ juga mungkin peran aktif dari wartawan harus juga menjadi pendorong atau menjadi menghalangi atau tidak memperbolehkan ada hoax-hoax yang bertebaran di masyarakat tentu saja ya. Dan ini juga ada peran aktif juga dari Bapak Rizal Khairul, Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung. Ini pertanyaan yang sama Pak Rizal, bagaimana pandangan Pak Rizal mengenai kegiatan ini? Seperti yang tadi Pak Rizal sampaikan di sambutan bahwa Komisi A DPRD Kota Bandung juga membawahi salah satunya informasi dan juga pers ya Pak Rizal. Silakan Pak Rizal. Ya baik, terima kasih. Jadi memang saya sangat apresiasi sekali terhadap Forum Wartawan Bandung Juara ini dalam penyelenggaraan pelatihan jurnalistik ini. Yang mana memang tadi saya lihat juga pesertanya adalah dari kehumasan termasuk juga para wartawan. Ini adalah sebuah kolaborasi yang memang perlu diketahui dan juga diikuti oleh warga masyarakat, terutama tadi kaitan dengan profesionalisme termasuk kode etik dari jurnalistik itu sendiri, masyarakat juga perlu tahu begitu kan, sehingga bahwa kadangkala ketika ilmu yang tidak kita ketahui, apalagi dengan sekarang undang-undang ITE begitu ya, menyampaikan curhatan-curhatan yang memang yang tadinya berharap itu hanya curhatan biasa tapi menjadi terjerat hukum kan, seperti itu. Sehingga dengan pelatihan ini tentunya tadi kolaborasi termasuk di antara wartawan dengan pemerintah Kota Bandung juga didukung oleh DPRD ini sangat penting. Apalagi masalah kaitan informasi dan pers ini ada di Komisi A yang memang kaitan dengan hukumnya, kaitan dengan persnya itu sangat berkaitan. Jadi dengan begitu tadi juga antusias dari para peserta ini terutama dari kehumasan tadi. Mereka kadang-kala ada ketakutan ketika bertemu dengan wartawan gitu kan. Tapi saya apresiasi kepada Forum Wartawan Bandung Juara ini, mereka beliau ini bisa mempersatukan, mempertemukan gitu kan, sehingga kadang-kala menjadi mispersepsi gitu kan ketika dikontak padahal hanya untuk konfirmasi tapi ada ketakutan dan sebagainya sehingga jadi miskomunikasi yang enak, masalah itu terus berkembang begitu kan. Nah inilah yang kita harapkan, terutama memang program ini tidak hanya hari ini mungkin ya, tapi bisa berkelanjutan terutama untuk informasi yang disampaikan secara benar, jujur yang dilakukan oleh jurnalistik, kemudian juga masyarakat juga perlu tahu kaitan dengan ilmunya yang memang tadi diinformasikan oleh bagian humas di dinas yang hadir pada hari ini. Nah itu dia, humas juga bukan hanya bertugas untuk membranding image-nya saja, tetapi juga menyampaikan publik. Nah mungkin setelah adanya seminar ini tidak ada lagi ketakutan-ketakutan atau stigma masyarakat mengenai wartawan menakutkan ya Pak Asep Robin ya, karena memang tidak menakutkan, justru akan menyampaikan fakta begitu ya Pak ya. Baik, lalu kemudian dari Komisi A DPRD Kota Bandung sendiri itu pernah bagaimana peran sertanya untuk menghalau hal-hal tersebut, Pak?
Kalau kita kan fungsinya tadi, kebetulan memang di pemerintah Kota Bandung ini, jadi peran fungsi DPRD ini sebetulnya tugasnya 3 begitu ya. Yang pertama tugas DPRD ini adalah membuat anggaran, kemudian juga kaitan membuat peraturan daerah, dan yang terakhir adalah pengawasan. Nah, karena memang kemitraan yang ada di mitra kerja komisi ini adalah kaitan dengan humas dan pers gitu kan, sehingga kita juga mensupport begitu kan, bahwa apa yang memang menjadi kebutuhan masyarakat kaitan dengan masalah kehumasan yang memang kadangkala kita menyoroti ketika kita rapat kerja, rapat kerja dengan mitra kerja kita menyampaikan apakah informasi kaitan dengan kejadian-kejadian di Kota Bandung ini masyarakat sudah tahu atau belum. Nah, kita sebagai anggota DPRD tentunya melihat program-program yang ada di mitra kerja kita. Seperti itu. Apakah ini tersampaikan atau tidak? Jangan sampai begini pemerintah Kota Bandung, karena pelaksana pemerintah ini kan bukan hanya wali kota dengan wakil wali kota, tetapi dengan 50 anggota dewannya, itu kan DPRD-nya. Sehingga ketika misalnya dari bagian kehumasan menyampaikan informasi, kita pastikan fungsi kita sebagai pengawasannya ketika sudah kita anggarkan, kemudian kita awasi, benar tidak, nyampe tidak, ada manfaatnya tidak, jangan sampai hanya membuat sebuah program seremonialnya saja, tetapi memang yang harus ada input maupun outputnya, seperti itu. Itu yang kita lakukan, sehingga kita bermitra itu bukan juga tadi sampaikan, tidak seperti misalnya wartawan dengan kedinasan, tapi juga kita dengan mitra kerja ini, saya bangun ini bukan sebagai musuh begitu kan, tapi sebagai mitra, sebagai kawan, sebagai saudara yang memang harus saling mengingatkan, dan kita kontrol sampai sebegitunya pengawasannya, gitu mungkin. Tadi berdasarkan yang Bapak singgung mengenai input dan output, output apa sih yang Bapak dari DPRD Kota Bandung ini yang ingin dituju atau dicapai? Ya. Seperti apa outputnya, Pak? Outputnya tadi saya sampaikan ketika memang tadi program kerja misalnya ada kerjasama kehumasan atau yang dilakukan oleh kehumasan pemerintah Kota Bandung menyampaikan keberhasilan, kemudian juga program-program ini menyangkut tidak dengan RPJMD, termasuk janji wali kota. Ini juga perlu masyarakat tahu. Jangan sampai masyarakat itu begini, wali kota atau pemerintah Kota Bandung punya janji seperti ini, mana buktinya, gitu kan? Saya justru tidak akan menyalahkan wali kota. Kenapa? Informasi yang diraih oleh pemerintah Kota Bandung tidak tersampaikan oleh bagian humas, itu yang saya tegur. Kenapa? Ini misalnya penghargaannya ada tapi masyarakat tidak tahu. Nah, itu outputnya itu yang saya inginkan, begitu kan? Ketika ini program ini jalan tapi outputnya tidak kelihatan, begitu kan? Masyarakat ya, terutama mohon maaf, saya juga sampaikan ke pemerintah Kota Bandung melalui bagian humas bahwa masyarakat ini kan tidak semuanya melek teknologi begitu kan. Saya juga mencoba support apa yang memang menjadi kebutuhan yang memang masyarakat yang tidak punya yang tidak melek teknologi ini bisa tahu. Hal-hal seperti apa? Silahkan kita diskusikan begitu kan, sehingga masyarakat yang memang sampai terbawah begitu kan tahu. Teknisnya dan segala macam kan, saya anggota DPRD tidak berbicara masalah teknis begitu kan. Masalah teknisnya ada di eksekutif gitu kan. Tapi kita dari pengawasannya tentu tadi, misalnya Pak Sony, ini kaitan mohon maaf seperti halnya sekarang dengan COVID-19. Saya informasikan misalnya kan ada beberapa kecamatan yang memang zona hijau, zona merah, tapi kadang masyarakat di bawah tidak tahu fungsi bahayanya. Itu yang memang tidak punya gadget begitu kan. Biasa-biasa saja, seperti tidak ada. Karena memang corona ini kan kadang tidak kelihatan. Betul. Gitu kan. Kita tidak tahu kapan bisa terjangkit di antara keluarga, klaster-klaster sekarang sudah mulai klaster gitu kan. Sehingga ini perlu perannya kehumasan termasuk jurnalistik kaitan dengan wartawan sendiri juga menginformasikan informasi-informasi yang benar bahwa ketika orang terjangkit virus corona ini bukan menjadi aib. Ini pun karena aib. Sama halnya ini seperti misalnya virus flu kan seperti itu. Kenapa kalau kita katakan ini aib disembunyi-sembunyikan, masyarakat akhirnya tersebar. Masyarakat akhirnya menjadi karena ketidaktahuan, biarin aja, sehingga terus berkembang. Tetapi ketika kita ketika kita
batasi, oh ini tidak terjadi, tidak boleh seperti itu. Memakai masker, cuci tangan, segala macam menjadi adaptasi kebiasaan baru begitu kan. Ini yang perlu kita terus sampaikan ke masyarakat. Karena sampai saat ini yang sudah digiatkan oleh pemerintah Kota Bandung melalui kewilayahan itu konsinyir ke tiap wilayah kan gitu. Nah ini juga harus dibantu oleh kehumasan dalam hal ini untuk menginformasikan, ditambah dibantu juga oleh wartawan. Ini yang memang maaf ya, yang positifnya begitu kan. Yang positifnya yang harus memang kita untuk menambah imun itu kan harus positif. Betul, harus happy positive ya Pak thinking, ya. Positive thinking, jangan sampai begini, aduh kecurigaan tinggi, ketakutan tinggi, akhirnya dia terjangkit kan begitu. Lalu kemudian ada mispersepsi juga begitu ya Pak ya. Itu betul. Jadi sehingga ketika wah saya dekat dengan ini terjangkit nggak, semuanya seperti itu. Jangankan dengan teman, dengan keluarga sendiri kan banyak juga klaster-klaster di daerah lain, klaster keluarga. Kalau di Kota Bandung kemarin kan klaster perkantoran kan begitu. Tapi mudah-mudahan ini bisa selesai lah ya. Terutama tadi diinformasikan oleh teman-teman wartawan, teman-teman humas yang menginformasikan kepada masyarakat. Satu bahayanya, kedua cara penanggulangannya. Oke, artinya informasi penting harus sampai atau harus terserap bahkan sampai masyarakat terdalam yang tidak terkena teknologi barangkali begitu ya. Dan di dalamnya ada peran serta humas, dan humas juga harus bekerja sama dengan wartawan begitu ya Pak, kurang lebih ya. Baik, nah selanjutnya akan ada narasumber 2 lagi yang tidak kalah pentingnya akan berbincang mengenai pelatihan jurnalistik dan juga sertifikasi jurnalis Kota Bandung. Tapi setelah yang satu ini ya, kami akan kembali seusai jeda, tetap di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Nah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Nah, dan saya masih dari Grand Tebu Hotel Bandung, masih di acara mengenai pelatihan jurnalistik dan juga sertifikasi jurnalis Kota Bandung. Tadi Pak Rizal sudah mengatakan bahwa peran serta pemerintah Kota Bandung, lalu kemudian DPRD Komisi A Kota Bandung, tentu saja tidak bisa terlepas dari peran wartawan Kota Bandung itu sendiri. Dan mungkin untuk media informasi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat dalam menjalankan tatanan normal baru atau adaptasi kebiasaan baru. Tentu saja jurnalis harus menyampaikan informasi yang valid. Maka dari itu bekal materi yang disampaikan dalam acara ini sangatlah baik. Pertanyaan yang sama untuk Pak Sony, Kabag Humas Pemerintah Kota Bandung, bagaimana tanggapannya mengenai acara ini? Pak Sony silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi tadi sudah panjang lebar tuh sama beliau disampaikan. Yang pertama saya menanggapi tentang apa yang menjadi agenda Forum Wartawan Bandung Juara di hari ini. Tentunya saya sangat bangga ya. Pertama bangga sebagai mitra, salah satu mitra, mungkin mitra terdepan di pemerintahan itu kami dengan wartawan, karena kami adalah bagian humas. Dan yang kedua saya sangat mengapresiasi Kabag Humas, saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Forum Wartawan Bandung Juara. Ada hal yang harus kita ketahui bahwa pemerintah Kota Bandung ini dalam menjalankan roda pemerintahnya dibangun dengan 3 pilar, yaitu inovasi, kolaborasi, dan desentralisasi. Berbicara tentang kolaborasi sebagai upaya pilar yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan pemerintahan ini sudah terlihat di dalam program hari ini. Pertama, bagaimana kami sebagai mitra pemerintah Kota Bandung bermitra dengan Forum Wartawan Bandung Juara. Dan juga di dalam kegiatan ini juga ada kehadiran legislatif. Di mana kita tahu bahwa pelaksana kegiatan itu diantaranya adalah eksekutif dan legislatif. Eksekutif tanpa legislatif kita tidak bisa banyak berbuat apa-apa. Seperti itu. Legislatif untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan dan mimpi masyarakat itu adalah harus ada yang melaksanakannya, yaitu adalah eksekutif kami dan kehumasan. Nah, menyikapi tentang kegiatan hari ini seperti tadi saya sampaikan, kami sangat mengapresiasi dan bangga
Karena di sini dalam kegiatan pelatihan hari ini bukan hanya Forum Wartawan Bandung Juara ini bukan hanya memberikan satu ilmu atau beberapa ilmu hanya kepada wartawan. Oke. Tapi juga ada kehadiran humas sekolah SMP yang dihadirkan di sini. Sehingga tentunya dengan kegiatan hari ini harapannya ini adalah bagi kami, bagi pemerintah yang tadi disampaikan juga oleh Haji Rizal ya, sebagai DPRD Komisi A, menyampaikan bahwa tentunya nanti melalui event ini, melalui agenda ini ada kedekatan hubungan emosional ya antara humas-humas sekolah dengan media yang pertama terbangun, sehingga komunikasi itu tidak akan tersendat tentunya. Setelah adanya pertemuan ini, kami berharap dengan adanya kegiatan ini selain ilmu yang didapat, ya bagaimana itu etika jurnalistik, dan termasuk juga ilmu yang menarik itu adalah bagaimana dengan alat media jurnalistik yang sederhana itu dengan menggunakan HP itu kan dipelajari di sini. Dan makanya tadi begitu antusias sekali para peserta dari humas sekolah. Nah, bukan hanya ilmu saja yang didapat oleh mereka, tapi juga adalah hubungan emosional yang didapat antara insan pers, insan media dengan humas-humas sekolah. Seperti itu. Nah, hal ini tentunya adalah menjadikan perhatian kami sebagai bagian humas bahwa pola ini adalah suatu hal yang baik dilakukan antara korps pemerintah, humas sekolah dengan jurnalis, sehingga nanti suatu saat ke depan ini setelah pasca ini tentunya komunikasi apapun juga mungkin bisa terjalin dan terbangun di antara mereka. Sehingga tidak ada itu yang namanya hambatan-hambatan lagi antara pihak pemerintah atau pihak sekolah dengan media, dengan insan media. Ada apapun juga mungkin mereka bisa komunikasikan dengan baik. Itu yang pertama. Yang keduanya ingin saya sampaikan adalah bahwa bagian humas kami ini, bagian humas pemerintah Kota Bandung itu tugasnya adalah bagaimana kita seoptimal mungkin, ya seoptimal mungkin menyampaikan informasi, memberitakan informasi, mengkomunikasikan segala program dan kinerja pemerintah Kota Bandung. Itu tugas utama kami. Jadi bagaimana kita bisa menginformasikan. Ada, kalau boleh dikatakan ada dua saluran. Yang pertama adalah saluran informasi yang dimiliki secara langsung oleh humas, yaitu website. Kami punya website. Dan website kami ini sudah mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Ya. Termasuk keduanya kita punya media sosial, yaitu diantaranya dari Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, di mana saluran itu kami lakukan setiap hari. Setiap hari kami lakukan informasi, komunikasi kepada masyarakat tentang berbagai macam program pemerintah. Itu yang pertama yang kita miliki. Yang kedua, program lainnya banyak sekali sebetulnya, tapi saya hanya menyampaikan beberapa saja. Yang kedua, kita punya saluran informasi komunikasi lagi yang dinamakan Bandung Menjawab. Bandung Menjawab, ini juga tentunya dengan dukungan anggaran, dengan dukungan pemerintah. Bandung Menjawab ini bagaimana setiap OPD, baik itu kelurahan, kecamatan, dinas, bagian, badan, itu bisa hadir di Bandung Menjawab untuk menyampaikan berbagai program yang dilakukan oleh mereka, OPD-OPD tersebut, kepada masyarakat. Dan itu akan dibuatkan rilisnya, dihadiri oleh beberapa wartawan, banyak media yang hadir, lalu itu diekspos oleh media. Itu saluran-saluran kita. Termasuk tadi yang disebut website atau media sosial. Dari website itu muncul juga rilis-rilis. Selain itu juga kita milis juga rilis atau siaran pers dari humas. Nah, larinya kemana? Ini larinya adalah ke media pers. Jadi ada saluran internal kita, Bandung Menjawab, website, media sosial yang tadi disebutkan, dan banyak hal lagi yang tidak saya sampaikan mungkin di sini. Yang kedua adalah saluran eksternal. Saluran eksternal sebagai informasi kepada masyarakat tentang program kinerja pemerintah adalah saluran eksternal. Yang disebut eksternal adalah apa? Adalah pers yang berada di luar kita, tapi merupakan bagian mitra kita di dalam mewujudkan segala tugas pokok dan fungsi kita. Nah, di sini kita melihat bahwa pers adalah bagian eksternal yang terdepan bagi humas untuk menyampaikan informasi. Dengan adanya kegiatan yang seperti ini,
yang tentunya kami Humas, bagian Humas Kota Bandung harus hadir untuk mendukung mereka, untuk mendukung mitra terdekat kami yaitu Insan Pers, yang dalam hal ini adalah Forum Wartawan Bandung Juara, diantaranya ya, karena kita ada PWI, ada IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, itu mitra-mitra kami. Dan kami melakukan pola-pola kerjasama seperti ini setiap tahun. Beberapa tahun lalu PWI sudah melakukan itu. Dan hari ini Forum Wartawan Bandung Juara, keunikannya adalah bagaimana Forum Wartawan Bandung Juara bisa mendekatkan, mempertemukan, mendekatkan antara humas sekolah dengan keluarga besar wartawan Bandung Juara. Nah ini keduanya ilmu yang didapatkan. Nah, kita melakukan sosialisasi informasi melalui saluran eksternal. Nah, dengan adanya pelatihan ini, di mana pelatihan ini disebutkan sebagai peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kemampuan, kemahiran dari insan pers. Ini tentunya adalah sejalan dengan visi misi dari pemerintah Kota Bandung yang juga menjadikan warning dan selalu menjadikan warning dan juga selalu menjadikan hal yang selalu disampaikan oleh beliau nih Pak Haji Rizal dengan teman-temannya, bahwa apa manfaatnya dalam setiap program. Bahwa setiap program yang dilakukan oleh pemerintah kota, termasuk kami Humas, itu harus ada manfaatnya bagi masyarakat. Harus ada manfaatnya bagi banyak pihak. Informasi yang menarik, informasi yang baik adalah hal yang sangat bermanfaat. Tapi informasi yang baik dan menarik itu kalau tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memang memiliki kemampuan yang mumpuni di dalam dunia jurnalis, khususnya dalam melakukan jurnalistik, media, itu hal yang akan sulit untuk dicapai dengan baik. Maka dengan pelatihan ini, maka ada semacam satu keseimbangan. Sinergi ya Pak. Sinergitas, keseimbangan itu. Ya, di mana kita butuh menyampaikan informasi dan insan-insan media ini pun juga memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi tersebut. Dan sejalan dengan salah satu visi misi dari pemerintah Kota Bandung, yaitu Bandung Unggul. Semoga dengan pelatihan yang seperti ini, maka akan tercipta insan-insan media, humas-humas sekolah, ya, yang unggul di dalam melakukan profesi mereka, tugas mereka sebagai insan jurnalistik, insan media. Nah, jadi ini bisa sejalan dengan apa yang misi pemerintah Kota Bandung. Itu mungkin diantaranya lah terkait dengan apa yang ingin saya sampaikan. Artinya pemerintah Kota Bandung sangat mendukung penuh dengan adanya kegiatan seperti ini ya, karena seperti yang tadi Pak Sony katakan, harus adanya sinergitas antara pemerintah Kota Bandung dan juga penyampaian informasi kepada publik dengan adanya peran serta para media yang juga dikerjakan oleh para wartawan, begitu ya Pak ya? Baik, ini saya selanjutnya ke Bapak Ustiarsa, pemimpin redaksi TV. Seperti diketahui bersama bahwa Pak Ustiarsa ini sudah sangat lama, berpuluh-puluh tahun bahkan begitu ya, berkecimpung dan mendedikasikan dirinya dalam dunia jurnalistik, dan tentu saja juga banyak karya jurnalistik yang telah Pak Ustiarsa hasilkan. Dan di tahun 2015 kalau boleh saya ceritakan, Pak Us mendapatkan penghargaan Lifetime Achievement dari KPID Jawa Barat. Tentu saja banyak perbedaan dari tahun ke tahunnya ya Pak Us ya, mungkin mulai dari tantangannya, tuntutan zamannya, persaingannya dan sebagainya. Dari kesemua itu apa sebenarnya bekal yang harus dimiliki para wartawan? Pak Us silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi mengatakan di depan para peserta bahwa sekarang sedang terjadi revolusi dalam dunia jurnalistik. Ada pendungkarbalikan teori jurnalistik yang konvensional dengan kenyataan sekarang. Itu misalnya saja teori dasar jurnalistik sekarang sudah terabaikan dengan munculnya teknologi gadget ini. Itu luar biasa. Sekarang ini setiap orang sudah bisa menjadi wartawan ketika mencuit sesuatu pada gadgetnya, kemudian juga karena mereka itu sama sekali atau bukan sama sekali ya, mungkin tidak tahu bagaimana cara menulis berita. Jadi yang ditulis mereka itu benar-benar di luar kaidah jurnalistik. Banyakan seperti itu. Jadi sekarang ini setiap orang bisa, karena bisa menjadi jurnalis, apapun bisa ditulis, dan kelihatan sekali pada
berita atau medsos yang sekarang ini, bahwa mereka menyusun berita itu tanpa kaidah yang tertentu, atau juga mungkin mereka masuk ke dunia jurnalistik dan maksud-maksud tertentu. Yang saya katakan maksud tertentu itu tentu saja mungkin karena kesenangan, mungkin juga karena memang sudah niat politis, kepentingan pribadi, kepentingan tertentu, sehingga yang muncul berita di dunia jurnalistik sekarang ini sangat beragam, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang hoax, mana yang tidak. Fakta, iya, baik. Yang fakta itu tidak bisa dibedakan. Padahal pada dunia jurnalistik fakta itu sangat penting. Bahwa di dunia jurnalistik itu kode etik jurnalistik itu sangat penting. Etika juga sangat penting. Etika dalam pengertian umum sosial, selain etika dalam dunia jurnalistik juga umum itu penting. Ini sekarang sudah boleh dikatakan terabaikan gitu, terabaikan sama sekali ya. Itu merupakan konsekuensi dari munculnya teknologi, karena teknologi itu selalu lahir kembar, antara yang baik bermanfaat, kaidah, dan yang buruk yang menimbulkan keresahan pada masyarakat. Itu selalu seperti itu, teknologi itu lahir seperti itu. Dan teknologi informasi yang sekarang ini yang pertama sekali terdampak adalah dunia jurnalistik, dunia kewartawanan, karena sangat mudah. Setiap orang tadi saya katakan bisa menjadi wartawan, dan yang dipentingkan oleh mereka adalah kecepatan. Sekarang ini kecepatan yang pertama, peristiwa banjir bandang di Jalan Pasteur pada detik juga sudah sampai di Australia, sudah sampai di mana-mana. Padahal datanya belum lengkap. Gitu. Pokoknya diberitakan aja terjadi banjir bandang di Pasteur karena pemerintah tidak mampu, misalnya. Yang penting ada berita begitu ya langsung. Padahal dalam dunia jurnalistik yang konvensional, keakuratan yang penting, bukan kecepatan saja, tapi akurasi berita itu penting. Jadi jangan langsung diberitakan ketika wartawan belum menemukan akurasi berita, kelengkapan berita. Berita itu harus lengkap. Tadi saya katakan di depan mereka 5W1H masih tetap harus ada. Kemudian juga boleh keluar dari kaidah-kaidah yang ada, itu persyaratan berita. Nah sekarang itu sudah tidak ada persyaratan seperti itu. Beledak gue lah, jadinya diberitakan. Besoknya diralat salah, nama bukan Pak Sony, ini Humas Kota Bandung itu ternyata tulis Pak Soma misalnya. Dia masalah bagi mereka. Besoknya diralat aja, ya bukan Humas Kota Bandung itu Pak Sony. Itu biasa saja, padahal dalam dunia jurnalistik yang konvensional itu dicegah sama sekali. Itu akurasi itu harus benar-benar dipegang itu. Sebelum disiarkan harus dicek, ada check and recheck itu. Sekarang sudah tidak ada check and recheck lagi. Yang penting diberitakan. Nah, itulah keadaannya seperti sekarang. Dan selain kaidah, kemudian juga bahasa juga sudah terabaikan, bahasa jurnalistik seperti apa mereka sudah tidak kenal lagi. Karena yaitu karena kecepatan itu yang penting bagi mereka. Dan dalam rangka itulah maka ini diadakan pelatihan seperti ini. Dan itu sangat penting dan harus dilakukan terus-menerus, dalam pengertian tidak hanya sekarang, tetapi juga harus berlanjut ke tingkat-tingkat yang lebih lagi dari sini ya, dari tingkat dasar seperti ini. Ini tingkat dasar saja, kemudian harus ada peningkatan terutama bagi wartawannya. Selain udah humas-humas, sebenarnya wartawan. Mengapa sekarang saya mengapresiasi ini? Karena masyarakat, termasuk tentu saja para guru, wartawan, humas-humas di sekolah harus tahu bagaimana cara menulis berita, bagaimana cara memahami berita, bagaimana cara mengapresiasi berita. Karena sekarang itu tadi saya katakan sudah berbaur antara hoax dan tidak ada fakta. Nah itu mereka harus tahu, harus secara naluriah atau mungkin juga secara karena belajar di sini tahu, oh ini mah hoax, ini mah berita jelek, ya, gitu. Jadi mereka tidak begitu saja menerimanya dan kemudian menyebarkannya pada yang lain itu. Betul, sekarang kan ibu-ibu terutama ketika menerima berita langsung disebarkan, langsung di WA, di padahal belum tentu ya. berita itu benar gitu. Iya. Jadi pelatihan seperti ini saya kira sangat penting sehingga wartawan khususnya tidak kehilangan jati dirinya sebagai wartawan. Karena saya mengatakan bahwa jati diri seorang wartawan itu adalah
Pertama akurasi, kemudian kedua keberanian, kemudian yang ketiga tentu saja kita harus benar-benar memegang kode etik jurnalistik. Itu tidak boleh ditinggalkan, termasuk tentu saja kebahasaan. Jadi bahasa jurnalistik itu harus dipahami benar-benar oleh semua wartawan. Jadi ketika sekarang ini sudah pelakunya pesertanya para wartawan, bukan hanya sekarang, harus ada kelanjutan dari itu. Regenerasi ya Pak ya? Regenerasi, kemudian sekarang juga yang sudah ada harus ditingkatkan lagi. Sekarang ini kan pengetahuan dasar saja, bagaimana cara menggunakan gadget, bagaimana cara menulis, seperti itu. Kemudian nanti harus dilanjutkan dengan tingkat yang lebih lagi dari ini. Karena saya dari Ketua PWI Jawa Barat 10 tahun itu, dulu itu ada peningkatan, ada tingkatan-tingkatan. Di PBI itu ada wartawan muda, calon wartawan muda, kemudian wartawan media dan wartawan utama. Itu tingkat-tingkatannya seperti itu. Jadi kalau sekarang ini dasar, kemudian kita melangkah ke wartawan yang lain. Pendidikannya tentu saja tidak teori jurnalistik saja, tetapi masalah-masalah yang lain yang mungkin juga berkaitan dengan pemerintah. Kita misalnya pada saat nanti Pak Sony memberi fasilitas kepada para wartawan untuk mempelajari bagaimana teknis memelihara binatang di kebun binatang misalnya, gitu ya. Itu harus disampaikan kepada para wartawan. Kemudian juga bagaimana tata kerja di pemerintahan, tata kerja di dewan dan sebagainya, itu harus dikemukakan. Iya. Itu sementara. Terima kasih. Baik. Berarti ini untuk agenda selanjutnya Pak Asep Robin ya. Jadi berkelanjutan dengan adanya acara ini untuk ilmu dasarnya seperti yang tadi Pak Ustiarsa katakan. Lalu kemudian nanti barangkali tahun ini atau tahun depan ada lagi untuk kelanjutannya ya Pak Asep Robin ya, Pak Mulyadi ya. Nah itu dia, apalagi zaman sekarang, kalau zaman dulu mungkin mulutmu harimaumu, kalau sekarang jempolmu harimaumu ya Pak ya. Nah bahaya juga, kita harus jaga ya, dan Anda juga harus jaga keberadaan Anda bersama kami. Kami akan kembali seusai jeda, tetap di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Terima kasih Anda setia bersama kami hingga akhir segmen di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Nah, dan masih bersama saya 5 narasumber yang sudah memberikan banyak ilmu dan juga inspirasi. Dan di akhir segmen ini kami tidak lupa ingin meminta closing statement dari masing-masing narasumber. Boleh dari yang pertama Pak Mulyadi sebagai Ketua Pelaksana acara pelatihan jurnalistik dan juga sertifikasi jurnalis Kota Bandung. Silahkan Pak Mulyadi. Oke, mungkin saya dari panitia berharap kegiatan ini bisa berlanjut ke depan, tetap dibantu oleh pemerintahan, DPRD, dan pihak-pihak lain yang mungkin bisa lebih hebat dari yang sekarang. Mungkin itu aja. Cukup. Itu saja? Itu saja. Baik, sekarang dari Ketua Forum Wartawan Bandung Juara, apalagi tantangan, zaman, dan lain sebagainya seperti yang tadi Pak Ustiarsa katakan, ini berbeda-beda zaman, tuntutannya, dan lain sebagainya ya. Apa harapan dari Ketua Forum Wartawan Bandung Juara? Silahkan Pak. Karena teknologi dan zaman saat ini semakin cepat larinya, perlu adanya peningkatan sumber daya dan peningkatan keilmuan khususnya bagi wartawan. Dengan ini saya sebagai Ketua Forum Wartawan Bandung Juara berharap Forum Wartawan Bandung Juara semakin kesini semakin unggul. Oke, amin. Itu saja Pak Asep. Cukup baik. Selanjutnya dari Bapak Haji Rizal Khairul, Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung. Untuk closing statement seperti apa, Pak Rizal, silakan. Baik, barangkali kalau dari saya bahwa harapan dan keinginan
dilaksanakannya kegiatan ini tentunya adalah bentuk daripada kemitraan yang memang harus dijalin, begitu kan. Kemitraan yang terjalin ini bisa menjadikan komunikasi yang baik, karena komunikasi yang baik, kemudian informasi yang kita terima tidak harus langsung kita telan langsung, begitu kan, tetapi memang harus kita telaah dulu apa yang sampaikan tadi Pak Us tadi, bahwasanya tentunya harapan saya adalah kemitraan. Kadangkala teman-teman wartawan ini banyak orang yang menjauhi, begitu kan. Tetapi sebetulnya ketika ilmunya sudah dapat, wartawannya juga sesuai dengan kode etik pers, begitu kan, sehingga terjalin kerjasama yang baik, begitu kan, sehingga informasi yang akan diterima oleh masyarakat tentunya bahwa kami dari DPRD juga akan sangat mensupport itu, begitu kan, yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, disupport oleh kita, yang dilakukan oleh teman-teman wartawan. Jadi mereka ini adalah sahabat kita semua, begitu kan. Wartawan ini juga kan termasuk humas juga sahabat, di mana penyambung lidah yang harus nyampe ke masyarakat. Jadi tentunya ini harus kita tingkatkan bersama, harus kita laksanakan, dan ini bukan yang pertama mungkin ya, tapi mungkin ini adalah berkelanjutan. Itu saja mungkin. Terima kasih. Iya. Dan Pak Soni dari Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Bandung. Baik, Humas Kota Bandung adalah corong utama bagi informasi terkait tentang berbagai keberhasilan dan kinerja pemerintah. Kami adalah corong utama, dan mitra utama kami adalah insan media. Maka kami selalu berharap dan mengajak kepada seluruh insan media untuk mari kita bekerja sama dan saling mendukung, saling menguatkan dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan pembangunan bangsa ini, terutama khususnya dalam pembangunan kota. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa untuk mewujudkan, mengimplementasikan itu semua, maka kami akan berharap sekali bahwa apa yang sudah dibangun, kerjasama yang baik antara kami eksekutif dan legislatif, Kang Rizal, kami sangat berharap dukungan penuh kebijakan dari Ketua Komisi A, khususnya DPRD Kota Bandung, agar kami bisa optimal dalam melakukan tugas dan fungsi kami. Semoga Bandung menjadi pemerintahan kota yang mampu memberikan informasi dan edukasi yang baik kepada banyak pihak. Terutama tadi 3 hal yang Pak Soni katakan ya, kolaborasi, inovasi, dan desentralisasi. Begitu ya, sinergitas antara pemerintah Kota Bandung, lalu kemudian Komisi A DPRD Kota Bandung, dan tentu saja wartawan ya. Yang terakhir Pak Us, apa yang ingin Pak Us sampaikan kepada regenerasi jurnalis pada saat ini? Silakan Pak Us. Saya berdoa agar wartawan forum, terutama anggota forum wartawan Bandung Juara, jangan menjadi manusia-manusia yang menakutkan bagi masyarakat dan pemerintah. Sekarang ini wartawan menjadi orang-orang yang benar-benar menakutkan. Orang didatangi wartawan sangat takut. Takut karena takut diberitakan salah. Kemudian juga maaf ya, saya terlalu keras mengatakan takut diperas. Jadi jangan sampai menjadi manusia-manusia yang menakutkan. Jadilah mitra bagi semua, bagi masyarakat, bagi pemerintah terutama, dan tentu saja bagi masyarakat luas. Pada kesempatan ini tadi ada humas-humas SMP itu mewakili masyarakat, jadi hendaknya mereka juga menjadi mitra bagi para wartawan, terutama pemerintah Kota Bandung sekarang ini benar-benar menjadi mitra untuk kepentingan masyarakat bersama. Nah, dari Bandung lah harus dimulai bahwa kita sekarang ini benar-benar menjadi wartawan yang beretika ya. Itu saja, terima kasih. Mungkin salah satu bukti dari perubahan stigma masyarakat justru dengan adanya pelatihan ini ya Pak Asep Robin, ya insya Allah stigma-stigma yang tadi kurang baik barangkali akan terhapus dengan adanya positif-positif dari kegiatan ini ya Pak Asep Robin. Ditunggu lagi kegiatan positif-positif lainnya
Dan terima kasih kepada para narasumber, Bapak Mulyadi, Ketua Panitia dan Pemimpin Redaksi Disposisi.com, lalu kemudian Bapak Asep Robin, Esos SH, Ketua Forum Wartawan Bandung Juara, kepada Bapak Haji Rizal Hairul, SIPMSI, Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Soni Teguh Prasetya, Esos MM, Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Bandung, dan yang terakhir terima kasih kepada Bapak Haji Ustiarsa, Pemimpin Redaksi Bandung TV. Terima kasih Anda juga telah bersama kami selama 1 jam ke belakang. Saksikan terus Halo-Halo Bandung setiap harinya mulai pukul 8 hingga 9 pagi. Tapi sebelum berakhir, kita langsung dengar dulu lagi ya yel-yel dari Forum Wartawan Bandung Juara. Silakan. Wartawan Bandung juara, juara, juara. Wartawan Bandung juara, juara, juara. Terakhir saya juga minta ya, Halo-Halo Bandung juga ada tagline-nya Pak. Jadi kalau saya bilang Halo-Halo Bandung, Karaos Bandung, nah gitu ya Pak ya. Semoga berkenan. Terima kasih Anda telah bersama kami di Halo-Halo Bandung.